Hai teman-teman, bertemu lagi di mata kuliah MLTI. Kali ini dengan topik Service Design. Service Design ini merupakan lanjutan dari Service Strategy. Tujuannya yaitu untuk membuat detail rancangan layanan TI yang masuk ke service katalog, yang baru maupun layanan yang lama yang akan diubah. Selain itu juga menganalisis dan memastikan bahwa layanan baru ini telah mempertimbangkan pertama, kebutuhan resources dan capabilities dari layanan dan yang dimiliki pengguna dan penyedia layanan. Kedua, arsitektur teknologi yang cocok dengan layanan. Ketiga, supporting system tersedia dengan baik. Keempat, proses yang tepat untuk mendukung layanan. Dan yang terakhir, sistem monitoring unjuk kerja layanan, termasuk measurement system dan metrics. Service design ini punya 5 aspek. Pertama, service solution, yaitu layanan baru yang ditawarkan dan analisis kebutuhan versus keterbatasan. Kedua, tools dan sistem for management information, yaitu untuk menentukan aplikasi atau teknologi yang perlu diadakan agar fungsional dan sistem mendukung kompatibel dengan sistem atau aplikasi sebelumnya. Ketiga, arsitektur. Arsitektur ini dibutuhkan untuk layanan baru, tapi harus kompatibel dengan arsitektur yang sudah ada. Keempat, measurement system, yaitu metode dan pengukuran unjuk kerja layanan arsitektur dan komponen serta prosesnya. Kelima, processes. Proses ini diperlukan untuk merancang, transisi, dan mengoperasikan serta meningkatkan layanan. 4 kunci utama service design atau 4P. Pertama, processes. Dari 26 proses dari ITIL, proses apa aja sih yang diperlukan? Lalu ada people. Apa kompetensi yang diperlukan dan berapa jumlahnya? Ketiga, ada products dan teknologi. Tools apa yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang kita pilih? Lalu, ada partners atau supplier. Jadi siapa sih vendor yang bisa mendukung kita dan mana yang punya jaminan layanan terbaik? Sebelum membangun layanan TI, kita harus memahami proses bisnis yang akan didukung layanan TI. Maka perancang harus merumuskan utility layanan, mengidentifikasi SLR, dan merumuskan dan menetapkan SLA, OLA, dan UC. Ketiga, komponen sumber daya yang dibutuhkan layanan, seperti infrastruktur teknis, lingkungan teknis pendukung, serta aplikasi pendukung dan data yang dibutuhkan layanan TI. Keempat, mengetahui layanan lain yang mendukung rancangan layanan baru. Kelima, seluruh proses didokumentasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Manfaat service design, yaitu memastikan janji penyedia layanan kepada pengguna benar-benar dapat diwujudkan, yaitu sesuai kebutuhan pengguna, tidak melebihi kemampuan pengguna, dapat menjaga kualitas layanan, dan mengelola harapan pengguna. Service Design Package adalah dokumen berisi informasi lengkap tentang semua aspek desain layanan TI dan alasan kebutuhan untuk mewujudkannya. Seperti di sini ada requirement, service design, organizational readiness assessment, dan service lifecycle plan. Selanjutnya ada service catalog. Service catalog ini merupakan basis data yang berisi semua layanan TI yang beroperasi saat ini dan yang sudah siap diimplementasi. Nah, service catalog ini merupakan satu-satunya bagian dari service portfolio yang bisa diakses pelanggan. Contoh sederhananya seperti di bawah ini. Di bawah sini ada list layanan, lalu deskripsi layanan, unit bisnis, jam layanan, SLA, support, dan jam supportnya. Service Catalog to View adalah katalog layanan TI yang mengelompokkan dan menampilkan layanan TI ke dua kelompok layanan TI, yaitu Business atau Customer Service Catalog View yang berisi info yang bisa dilihat pelanggan. Kedua, ada Technical atau Supporting Service Catalog View yang diperlihatkan kepada staf teknis penyedia layanan, berisi detail informasi semua layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan. Service Catalog to Review mirip dengan Service Catalog to View, tapi customer-nya dibedakan jadi dua, yaitu wholesale dan retail. Yang pertama ada Wholesale Customer View, adalah kelompok service katalog yang diperlihatkan dan berisi informasi khusus untuk pelanggan wholesale. Kedua, Retail Customer View merupakan service katalog yang diperlihatkan dan berisi informasi khusus untuk pelanggan retail. Ketiga, ada Supporting Service View, berisi detail layanan TI pendukung untuk pelanggan wholesale dan retail. Berikut penjelasan tentang SLR, SLA, OLA, dan UC. SLR merupakan pernyataan kebutuhan atau permintaan pelanggan tentang layanan TI
yang harus dipenuhi penyedia layanan. Setelah SLR disetujui, baru lanjut ke SLA. SLA ini merupakan kesepakatan tertulis antara penyedia layanan TI dan pelanggan. OLA merupakan kesepakatan antara penyedia layanan TI dan bagian lain dari organisasi yang sama. Sedangkan UC merupakan kontrak tertulis antara penyedia layanan TI dan pihak ketiga atau supplier. Jenis-jenis SLA ada 3, yaitu SLA berbasis layanan, SLA berbasis pelanggan, dan SLA berdasar tingkat kesepakatan. Yang kedua adalah SLA berbasis pelanggan, yakni satu SLA untuk satu kelompok pelanggan berlaku untuk semua jenis layanan yang digunakan. Sebagai contoh, SLA untuk layanan internet dan email. Untuk VIP, akan mendapatkan layanan perbaikan maksimal 1 hari, sedangkan untuk umum, layanan perbaikan akan dilakukan maksimal 1 minggu. Pertama, SLA berbasis layanan, yakni satu SLA untuk satu layanan berlaku untuk semua pelanggan. Kelebihannya adalah kesederhanaan. Kekurangannya mungkin tidak sesuai bila antar pelanggan memiliki tuntutan dukungan bisnis yang berbeda. Yang ketiga adalah SLA berdasar tingkat kesepakatan. Ada 3 tingkatan. Pertama tingkat perusahaan, lalu tingkat pelanggan, dan yang terakhir adalah tingkat layanan. SLA berdasar tingkat perusahaan, yaitu satu kesepakatan berlaku untuk semua pelanggan di sebuah organisasi, umumnya untuk layanan-layanan umum. Sebagai contoh, layanan email untuk semua civitas akademika di suatu perguruan tinggi, termasuk dosen, pejabat, dan mahasiswa mendapatkan layanan yang sama. SLA berdasar tingkat pelanggan, yaitu kesepakatan terkait masalah-masalah yang relevan dengan kelompok pelanggan tertentu atau unit bisnis tertentu terlepas dari layanan yang digunakan. Contohnya, dosen memperoleh layanan internet, email, dan halaman pribadi website, sedangkan mahasiswa hanya mendapatkan akses internet saja. SLA berdasar tingkat layanan, yaitu perjanjian terkait masalah-masalah yang relevan dengan layanan tertentu untuk kelompok pelanggan tertentu. Sebagai contoh, meski layanan email 24 jam 7 hari diberikan ke semua pelanggan, namun khusus untuk pejabat dan dosen diberikan kuota penyimpanan email sebesar 1 GB dan antivirus gratis untuk akses internet, sementara mahasiswa hanya mendapatkan 250 MB dan tanpa antivirus untuk mengakses internet. SLA Monitoring Chart atau SLAM Chart, yaitu merupakan tabel untuk memonitor dan membuat laporan pencapaian SLA untuk periode 12 bulan sebelumnya. Bisa kita lihat dari tabel di bawah ini, terdapat target untuk jaringan, server, dan email. Di sampingnya, terdapat capaian untuk bulan tertentu dan keterangan target tercapai, target terancam, dan target gagal. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja. Untuk proses-prosesnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Silahkan ditonton. Terima kasih teman-teman. Dadah.